Halo sobat-sobat, kita jumpa dan ketemu lagi di channel ini. Makasih buat teman-teman yang sudah mampir ke sini. Salam otomotif, semoga teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, teman-teman, seperti judul video ini ya, kita mau sedikit belajar atau memahami tentang mobil bertransmisi automatic. Nah, teman-teman yang belum bisa nyetir mobil matic dan mungkin video ini muncul di beranda teman-teman atau di kata pencarian ya, diikuti aja. Beberapa menit saya akan coba bagikan dan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana ketika kita mau mengemudi mobil matic. Oke, ini teman-teman langsung saja kita mulai. Di sini ada contoh ya, ini mobilnya Avanza Veloz. Ini mobil transmisi otomatis pastinya ya. Oke, buat teman-teman yang mesti kita pahami ya, sebelum saya lanjut untuk ke sini ya, mesti kita pahami teman-teman bahwa mobil matic itu ya tentu berbeda dengan mobil bertransmisi manual ya teman-teman. Di sini cuma ada dua pedal ya. Ya, itu yang sebelah sini gas. Nah, yang satu lagi sebelah sini rem. Nah, kalau mobil manual kan di sini satu lagi ada ya. Nah, jadi ini cuma buat tempat naruh kaki aja nih sebelah sini nih. Nah, jadi cuma dua rem sama gas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mobil matic itu baru bisa kita hidupkan mesinnya teman-teman ya, di saat posisi tuas tongkat ini ya ada di posisi P atau di N. Ya, di sini kan ada P R ya, P R E D3 D3 D terus kemudian 2 dan L ya. Sama ada N sama P ini. Baru kalau misalnya di situ saya contoh ini gini, teman-teman ya. Misalnya kondisi ini di P, baru mobil bisa kita starter seperti ini. Ya. Oke, kalau misalnya kita berhenti ya. Misalnya ya, kita ada di drive gini ya. Kemudian kita matikan mesinnya. Seperti ini, mesin mati ya teman-teman. Coba kita starter. Nih, nggak bisa kan? Tuh. Ya. Otomatis mobil tidak bisa di starter. Kenapa? Karena ini posisinya hanya boleh di starter itu di N atau di P. Sekarang coba kita ke N. Di N ya. Nah, kita starter. Ini udah nyala di sini N ya. Nah, hidup ya teman-teman. Oke, jadi itu yang teman-teman mesti pahami ketika kita mau nyetir mobil matic. Beberapa hal itu harus kita pahami ya teman-teman. Jadi pastikan pada saat kita sudah berhenti, posisikan tuas ini di posisi P. Kalau tidak juga kadang kunci kontak tidak bisa dicabut. Coba kita buktikan. Misalnya di D3 ya, contoh. Ini kita matikan mesinnya. Coba kita cabut kunci kontaknya. Ini nggak bisa teman-teman. Ya, ini nggak bisa dicabut. Ya. Nah, jadi itu supaya teman-teman pemula paham. Ketika kita geser ke P, coba. Nah, dicabut ya. Oke. Kemudian teman-teman setelah kondisi sudah di P, kita boleh nyalakan mesinnya. Teman-teman tidak usah harus menginjak pedal rem, tidak masalah ya. Kalau mau injak juga nggak apa-apa. Oke, setelah sudah hidup mesinnya begini, teman-teman jangan lupa gunakan safety belt ya. Sampai lampu tanda di sini safety belt mati. Nah, ada lampu tanda itu ya. Nah, ini sampai mati lampu ini. Oke, kita pasang safety belt dulu. Nah, baru setelah itu teman-teman, ini ya. Ketika kita hendak ingin mengemudikan mobil matic, yang teman-teman mesti pahami di sini ada P artinya parking atau mobil dengan roda terkunci semua. Jadi posisi kita parkir kita harus taruh di sini ya. Kalaupun kita lupa tarik rem tangan, dia mobil sudah ngunci ya, jadi tidak akan mungkin bisa bergerak. R ini untuk mundur ya, kondisi mundur. N ini netral ya. Ini kalau mobil kita mau dorong bisa ya, tapi tidak bisa dihidupkan, hanya dorong pinggirkan saja. N D3 dan ini maksudnya drive. Ada dua ini untuk kita dalam kondisi menahan ya, ketika kita turun curam sekali jalan ya, menahan.
Dan untuk L ini posisi menanjak yang tajam tinggi ya. Jadi kalau di mobil itu kayak gigi 1, kalau mobil manual ini gigi 1, ini gigi 2. Kira-kira seperti itu ya. Nah, secara umum ketika kita mengendarai mobil matic ya, setelah mesin hidup begini, teman-teman harus senyaman mungkin atur posisi kursi tempat duduk kita yang pas dengan pedal. Ya, jangan sampai kejauhan ya teman-teman ya. Jadi kita ngambil posisi yang pas, kemudian senderannya kita jangan sampai tiduran ya, harus lurus. Oke, kita mulai di sini langsung saja teman-teman. Ketika hendak ingin memindahkan gigi atau tuas ya, kita wajib menginjak rem. Ya, injak rem nggak usah kencang-kencang ya, santai aja, karena mobil itu ada dilengkapi dengan booster rem. Jadi rem jadi enteng ketika mesin hidup. Ketika mesin mati maka rem akan berat ya. Oke, setelah rem diinjak kita pindahkan saja. Kita mau maju kan, misalnya kita taruh saja di D ya, seperti ini. Ini sudah maksudnya drive ya. Mau pakai AC silakan biar lebih nyaman ya teman-teman. Pastikan di sini masih ada lampu tanda menyala. Ya, itu maksudnya lampu indikator hand rem. Nah, kita matikan terlebih dahulu, kita turunkan rem tangannya. Posisi kaki kanan kita ya masih di rem. Nah, dan teman-teman harus pahami bahwa kaki kiri kita ya, sebelah kiri ini ya, itu tidak usah beraktivitas. Yang aktivitas itu kaki sebelah kanan saja. Jadi nanti kita hanya akan melakukan seperti ini kira-kira. Pindah ya dari sini. Kalau kita jalan ke sini, ini jalan nih, misalnya jalan gas, mau turunkan RPM lepas, mau ngerem tinggal pindah ke sini. Jadi hanya pindah sini ke sini, sini ke sini. Ya, yang kiri ini nggak usah diapa-apain ya, ini nongkrong di sini aja atau teman-teman geser ke belakang. Jadi hanya dua ini yang beraktivitas. Ini perlu latihan. Oke, kita maju ya teman-teman ya. Sekarang sudah di posisi D. Kita maju saja dengan kondisi jalan lurus seperti ini. Jangan lupa sebelum jalan perhatikan kaca spion sebelah kiri, kaca spion sebelah kanan, dan kaca spion yang tengah. Ini buat kita memastikan bahwa tidak ada mobil di belakang kita yang mau nyalip. Sekarang mobil sudah berjalan maju ya. Kita ini tidak saya gas. Ya, mobil jalan, teman-teman lihat. Ya. Nah, mobil matic ya seperti ini teman-teman. Ini maksudnya dalam putaran RPM rendah. Lihat ya, ini di RPM 1000 ya. Ini pun hanya bisa di jalan rata. Kalau menanjak kita harus bantu gas ya. Nanti teman-teman harus belajar menyesuaikan posisi jalan, kondisi jalan ya. Mungkin itu nanti di video-video berikutnya. Kali ini untuk mobil matic bagaimana cara kita mengoperasikannya teman-teman ya, seperti itu. Jadi di sini aja terus. Kalau mobil teman-teman cuma di sini D, di D aja terus. Kalau misalnya teman-teman di sini ada D3, D3 saja. D3 itu kita bisa pakai untuk awal. Ketika kecepatan lebih dari 100 kita bisa geser ke posisi D atau drive. Ya, seperti ini aja teman-teman. Mudah kok. Hanya kita perlu penyesuaian di sini saja. Jadi ini kita sudah ngegas jalan mobil ya, RPM makin naik, coba perhatikan. Ya, RPM sudah mau di 2000 itu, lihat ya sebelah sini. Ya, tandanya mobil sudah berjalan atau menambah kecepatan. Kilometer juga bertambah. Ya, nah, jadi ketika kita ingin mengurangi kecepatan, kita tinggal pindahkan saja kaki kanan kita yang tadinya ada di gas, kita pindahkan ke rem. Dan pada saat pengereman juga tidak boleh mengerem mobil secara mendadak ya, kecuali kalau memang itu emergency. Tiba-tiba di depan ada orang atau ada apa, nggak apa-apa. Ya, tapi ketika jalan biasa begini, remnya nggak usah terlalu ditekan banget. Jadi kita sesuaikan ya. Jadi injak sedikit aja mobil udah nahan ya teman-teman, udah ngerem seperti itu. Nih ya, begini saja, santai saja. Jadi di sini aja terus ya, karena kita ketemu dengan jalan yang lurus, jalan rata ya teman-teman. Perhatikan ya putaran setir kita ya. Jadi megang setirnya harus begini. Ini tetap pandangan kita lurus. Kalau satu arah begini teman-teman. Nah, saya contohkan ya, ketika kita mau ngurangin, ini kan posisi sini. Ini kita ngurangin ya. Nah, ini kita ngerem, pindah. Nah, lepas lagi mobil masih jalan, kita tambah gas. Nah, ketika teman-teman dalam kecepatan tinggi, ini bisa kita pindah ke sini. Nah, itu sudah kecepatan tinggi. Atau misalnya teman-teman dalam keadaan
mobil agak menanjak ya atau agak tanjakan ya, kita tidak bisa menggunakan di sini saja, kita harus geser ke dua. Oke teman-teman, nah pada saat kita berhenti ya, sudah berhenti kita menginjak pedal rem ya, otomatis mobil kan sudah berhenti ya, ini berhenti. Nah baru ini kita pindahkan ke P. Nah kalau kita misalnya mau parkir langsung ke P saja, tapi kalau misalnya kita mau mundur ya kita dari D langsung ke R saja. Jadi misalnya tadi kan di sini, nah kita ke R, tetap masih kondisi injak rem ya teman-teman. Oke, ini kita pindahkan ke R. Perhatikan di panel nanti ada berita di sini ya, dikasih tahu. Nah itu biasanya ada bunyi ya. Ini sudah R. Nah baru kita mundur. Ini R ya. Nah jangan lupa sana perhatikan spion kiri, spion kanan, tengah. Ya takut-takut di belakang ada anak kecil atau ada orang ya, ada motor. Nah pada saat mundur cukup kalau dalam keadaan lurus jalan rata, maksudnya ya rata ya seperti ini ya. Nah ini lepas saja udah jalan mobilnya. Nih tanpa kita gas dia udah jalan. Ini saya nggak gas, nih jalan ya. Nah jadi kita hanya begini saja, kita kontrol begini saja nih. Nah kalau udah jalan agak kekencangan misalnya, kita kontrol, kita injak dikit sampai kalau mau berhenti banget injak habis. Nah ya seperti ini saya nggak gas. Nah itu kalau mundur. Ketika kita mau maju lagi tinggal pindah saja. Nah kita maju. Nah teman-teman, jadi ini sedikit gambaran ya buat teman-teman pemula yang masih dalam tahap belajar. Kita tidak hanya sekedar boleh bukan hanya sekedar kita tahu menyetir mobil matic saja ya, tapi kita harus tahu juga bahwa tidak boleh juga sembarangan memindahkan tuas ini ya pada saat kita sedang berkendara. Jadi sudah jalan jangan pindah, biarkan di situ saja, kecuali jalan mulai menanjak atau turun tajam ya, nanti kita bisa pindahkan ke 2 atau ke L. Nah teman-teman, demikian aja ya, sedikit saya bagikan ya sebagai gambaran aja buat teman-teman bagaimana kita kalau mau nyetir mobil matic ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya doakan teman-teman semua cepat bisa bawa mobil dan selalu hati-hati saat kita berkendara teman-teman ya. Oke, jangan lupa subscribe Nafri Channel dan nanti kita jumpa di video berikutnya teman-teman ya. Salam sukses buat teman-teman semuanya dan selamat beraktivitas. Thank you teman-teman. God bless you, bye.